Di Kaluwa itu ada markas jin terbesar yang disebut dengan Danau Undan. Danau Undan itu markas jin terbesar. Isinya buaya berarti ada buaya putih, buaya kuning, buaya hirang, macam-macam buaya. Dan itu di situ kerajaan. Dan itu di Kaluwa termasuk terbesar markas jin. Ulun ini hendak benar bacabur ke situ. Maksud ulun bacabur itu artinya minta ambili datuk ini na cucu hendak beelang ke kerajaan pian bawa pang sehari 2 hari. Nah sehari 2 hari di sana tuh kira bisa 2 minggu 3 minggu sakoleh. Saku guru Yanur aja hilang sebulan pas tak ke alam jin. Itu di situ alamnya buaya berataan pian. Jadi kalau kami orang Kaluwa itu tutusnya ya mungkin nyambung-nyambung aja ke atas sana. Makanya jar, ini ujar lah. Orang Kaluwa tuh di mana aja berdiam kada mau dimakan buaya. Asal asli darah Kaluwa ujar. Asal asli darah Kaluwa ada mau dimakan buaya. Biar berenang di sungai nang bebuaya, buaya ada mau makan. Karena inya tahu sama pada buaya. Jadi bubuhannya tuh buaya di banyu, kita buaya di darat. Itu sama aja pada buaya. Sesama buaya dilarang saling mencelakai kan itu. Itu alam-alam itu jelas adanya. Alam itu jelas adanya. Tapi kita memiliki portal. Di portal manusia ada portal alam subalah. Kalau ada di antara kita yang diganggu oleh bangsa jin, maka itu di antara amalannya ada satu, bilanya bayi diganggu oleh jin, maka tatambanya dituliskan Rajah Ashabul Kahfi. Itu keterangan dalam kitab Tafsir Sawi. Al-Imam Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa siapa yang menulis 7 nama Ashabul Kahfi dengan nama anjingnya lalu dikalungkan ke anak bayi atau kekanakan halus, insya Allah ia tidak akan diganggu oleh jin yang bernama Ummus Sibyan. Tulis saya di kertas Maksalmina, Tamliha, Martunus, Ninus, Dunwanus, Sariulus, Falyastatiyunus. Nah ini pimpinannya masih Falyastatiyunus ini. Anjingnya ngarannya Kitmir. Kalau di tafsir Sawi disebut 3 nama anjingnya, Kitmir, Hamron, Royan ngaran anjingnya. Nama Kitmir ini masyhur. Tulis saya di kertas. Nah ditulis di kertas, bungkus pakai plastik, ulahakan kang kalong gasan kak anak bayi tadi. Insya Allah inya kada takana Ummus Sibyan. Amunan tuha pang di kang kalong akan Ashabul Kahfi juga lah. Nang tuha tuh Ummus Sibyan kada beliur lagi. Karena Ummus Sibyan ini spesialis kakanakan. De maunya maur orang tuha. Jin nang maur orang tuha ya jin tuha. Mungkin jinnya menghendaki bibinian itu mau diganggunya, atau jin bibinian menghendaki lalakian mau, atau kiriman-kiriman orang mau. Nah maka memasuki acara yang ketiga, yaitu tausiah agama sekitar peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Tuan Guru Haji Muhammad Yan Nur dari Kaluwa. Kepada beliau falyatafaddal mashkura. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الكبير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد السراج المنير وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم المصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد. Yang mulia para tuan-tuan guru, para alim ulama, tutuha masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian yang ulun muliakan, yang ulun hormati, mudah-mudahan semuanya yang hadir diberikan rahmat yang banyak oleh Allah. Sebab acara hari ini Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Sebab acara hari ini Allah percepat ijabah doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita berkumpul untuk mengingat sejarah yang terjadi pada diri baginda Nabi SAW. Sebuah sejarah yang tidak pernah terjadi sebelum Nabi Muhammad dan tidak akan pernah terulang lagi, hanya khusus diberikan kepada Nabi Muhammad. Sejarah peristiwa Isra wal Mi'rajnya beliau yang terjadi pada malam Senin 27 Rajab pada saat umur baginda Nabi 51 tahun 9 bulan, 1 tahun kejadiannya sebelum beliau pindah ke kota Madinah. Qoblal hijrah bisanatin, sebelum pindah ke Madinah dengan jarak 1 tahun. Ini menurut pendapat yang mu'tamad. Walaupun ada seperti Al-Imam Qadhi Iyad, beliau menulis qoblal hijrah bi khamsi sanatin, sebelum pindah ke Madinah 5 tahun kata beliau. Akan tetapi kalau kita ingin menyelami lebih dalam sejarah-sejarah itu, pasti kita akan menemukan ada kil, dikatakan, diriwayatkan, ini tanggal seini, ini umur Nabi seini, ini tahunnya seini. Pasti pian tetamu perbedaan pendapat. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki itu merangkum dalam kitab beliau yang berjudul Wahwa bil Ufuqil A'la. Di situ lengkap pendapat perbedaan penanggalan ataupun tahun ataupun umur baginda Nabi saat kejadian Isra wal Mi'raj. Kan tetapi sekali lagi ulun ulang-ulangi di mana-mana, perbedaan pendapat itu bukan untuk dijadikan alasan kita bermusuhan. Perbedaan pendapat itu hendaknya dijadikan sebagai perbendaharaan ilmu kita. Ini loh keluasan agama kita. Ini keluasan ilmu yang ada di dalam agama kita. Semakin banyak kita mengaji ilmu, makin sadar bahwa kita ini banyak kekurangan. Semakin kita mengaji ilmu, semakin potensi untuk menyalahkan orang lain itu sedikit.
Sehingga dikatakan man qalla ilmuhu katsura tiraduhu, siapa sedikit ilmu banyak menyalahkan orang, wa man katsura ilmuhu qalla tiraduhu, siapa nang banyak ilmunya maka sedikit menyalahkan orang. Jadi kita penting saban hari ada ilmu nang kita kaji, saban hari ada peningkatan terus meningkat masalah ilmu pengetahuan agama. Nah, termasuk perbedaan masalah Isra Mi'raj ini tadi. Pasti pian menemui perbedaan itu pasti. Kayak umur Nabi itu aja gin. Kalau kita mengaji kitab Nurul Yakin, rasanya di Nurul Yakin tuh umur Nabi ditulis 51 waktu Isra Mi'raj. Kalau kita mengaji kitab Daw'us Siraj, umur Nabi ditulis 52. Kalau kita mengkaji kitab Syarah Hadis Jibril, itu umur Nabi ditulis ihda wa khamsun wa tis'atu ashhur, 51 tahun 9 bulan. Masalah umur aja lain-lain. Nah, akan tetapi ini jangan dipermasalahkan. Yang nulis 51 tahun ya oke lah, lebihkan 9 bulan. Yang nulis 52 kurangi 3 bulan. Dosa bakal lahir. Jadi 51 tahun 9 bulan. Nyaman banget sambatannya dah. Intinya jangan bakal lahir. Bila berbeda itu jangan bakal lahir. Selama perbedaan itu tidak masalah etikad. Amun berbeda madahkan Tuhan itu dua, nah ini maka luput. Allah Ta'ala dua aja, di langit seekong, di bumi seekong. Nah ini maka luput. Wajar itu salah dan nyata itu salahnya. Bakapiran lagi. Kalau masalah furu'iyah ini kada usah diperbesar, kada usah diperuncing. Apalagi perbedaan itu cuma masalah partai. Masalah partai, masalah 14 Februari, ikam nyucok siapa aja. Ikam umpat Anies kah, umpat Prabowo kah, umpat Ganjar kah. Itu aja nih kita mana. Umpat siapa aja. Pian pengguru umpat siapa? Nah, mun tatakoni ulun lain jawabannya. Umpat Anies kah, Prabowo kah, Ganjar? Aku umpat biniku aja kok. Umpat bini nyatanya man. Yalah, bini di bawah, awak di atas mengayoh. Itu tuh, Pak. Ada tapi report kada dosa bakal lahir. Gunakan hati nurani Anda saat tanggal 14 Februari. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, gunakan hak suara Anda pada hari tersebut. Supaya Anda jangan sampai golput, golongan putih, kada nyucuk napa-napa. Sayangnya satu suara Anda itu mempengaruhi kepada ini bangsa. Nah, gara-gara sambuting suara pian bisa maulah menang, tapi risiko masing-masing lah. Nah, siapapun nang manang artinya hayam pian, bilanya kalah terima kekalahan. Bilanya menang bersyukur, bilanya kalah jangan tapi abut. Itu aja sudah, dosa abut-abut dah. Nah, ini kejadian Isra Mi'raj penanggalannya. Nah, dalam kejadian ini banyak sekali i'tibar, pelajaran yang ditampaikan Allah lawan makhluknya. Karena tujuan Isra Mi'raj ini kan diantaranya linuriyahu min ayatina. Kami kata Allah ingin menampakkan min ajaibi kudratina, secuil daripada keajaiban kekuasaan kami. Ini kan tujuannya. Jadi banyak perkara-perkara ajaib yang kada masuk akal itu terjadi dalam Isra Mi'raj. Seperti dicontohkan di situ, sewaktu di tengah-tengah perjalanan baginda Nabi, ini mulai perjalanannya aja sudah aneh lah. Isra Mi'raj ini sudah aneh. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini sudah aneh karena Nabi menempuh perjalanan itu dengan waktu yang sangat singkat. Orang pada saat itu 2 bulan bolak-balik. Tulak sebulan, bulik sebulan, 2 bulan bolak-balik antara Makkah dengan Palestina. Karena ada yang perkirakan jaraknya itu 1.500-an kilometer. 1.500-an kilometer. Kalau berpesawat wayah ini mungkin 1 jam lebih dikit sampai. Itu berpesawat tuh 1 jam lebih dikit. Tapi Nabi Muhammad lebih cepat daripada itu. Buktinya Nabi dari Makkah ke Palestina, Palestina naik ke langit, bulik daripada langit, summa arudduhu minal arash qabla ayyabrudal farash. Nabi kembali daripada arash, belum dingin bekas Nabi barabah belakang sidin barabah di Hijr Ismail, belum dingin datang ada orangnya. Berarti setumat benar perjalanan itu. Itu perjalanan yang super ajaib yang kadang mungkin bisa ditelaah oleh akal.
tapi hanya bisa diterima oleh keimanan. Iman aja nang kau menerimanya. Nah ini sudah ajaib. Lalu di perjalanan itu ada lagi hal-hal ajaib yang lain. Seperti contohnya ketika di tengah jalan Nabi bertemu dengan jin ifrit. Nabi bertemuan dengan jin ifrit. Nampak jelas kelihatan dengan mata kepala, bisa dilihat jin ifrit itu tadi. Jin ifrit ini saraya ma'aur perjalanan Nabi, mengganggu, menghambat perjalanan Nabi. Lalu diajarkan kalimat ruqyah oleh malaikat Jibril. Karena ada tuh kalimat ruqyahnya nang a'udzu bikalimatillahi tammati dan seterusnya, ulun kada hafal karena kada tamu tolaah kitab dardir tadi. Jadi kada hafal, cuman ada kalimat ruqyahnya yang dimulai dari a'udzu bikalimatillah itu terus sampai ke bawah akhir kata-katanya ya Rahman. Ketika dibacakan itu jin ifritnya langsung hilang, langsung hangus, mati. Ini satu keajaiban yang terjadi. Jarang-jarang ada artinya manusia nang kawa melihat makhluk nang di alam subalah. Jin itu kan alam subalah anakannya. Nah kita ini alam nang kawa dilihat, sedangkan jin itu di alam nang kada kawa dilihat. Tapi ada nyatanya. Ya mungkin di musalla ini pun jinnya ada. Mungkin. Kalau orang-orang soleh, orang-orang wali kan bisa melihat nangka itu toh. Nah macam abah guru sakumpul sidin pernah berucap napa? Di langgarku ini jasidin ditunggui oleh berdua bading, Abdul Qahar dan Abdul Qahir. Dua-duanya adalah anak oleh Datu Bedok. Datu Bedok. Jin nang bangaran Al-Badakut Al-Mina. Jin nang bakhaddam wan Datu Kalampayan, kemudian baanak, dan itu jerabah guru badiam di langgarku. Berarti sidin melihat. Sidin diperlihatkan oleh Allah bagaimana sosok Abdul Qahar dan Abdul Qahir. Jin loh itu. Kada beratan orang kalau melihat jin. Ini ajaib ini. Pian maulah ke alam jin. Ada yang hakon ke alam jin. Ada ulun nih handak tapi kada mau. Kayak kisahnya guru jar. Hati ini handak tapi orang kada membukai. Sebujurnya ulun tuh hendak di Kalua itu ada markas jin terbesar yang disebut dengan Danau Undan. Danau Undan itu markas jin terbesar. Isinya buaya beratan. Ada buaya putih, buaya kuning, buaya hirang, macam-macam buaya. Dan itu di situ kerajaan. Dan itu di Kalua termasuk terbesar markas jin. Ulun ini hendak benar bercabur ke situ. Maksud ulun bercabur itu artinya minta ambili Datuk ini na cucu hendak beelang ke kerajaan pian, bawa pang sehari 2 hari. Nah sehari 2 hari di sana tuh kira bisa 2 minggu 3 minggu sakoleh. Saku guru Yanur aja hilang sebulan pas tak ke alam jin. Itu di situ alamnya buaya berataan ya. Jadi kalau kami orang Kalua itu tutusnya ya mungkin nyambung aja ke atas sana. Makanya jar, ini ujar lah orang Kalua tuh di mana aja badiam kada mau dimakan buaya. Asal asli darah Kalua ujar. Asal asli darah Kalua ada mau dimakan buaya. Biar berenang di sungai nang bebuaya, buaya ada mau makan. Karena inya tahu sama pada buaya. Jadi bubuhannya tuh buaya di banyu, kita buaya di darat. Itu sama aja pada buaya. Sesama buaya dilarang saling mencelakai kan itu. Itu alam-alam itu jelas adanya. Alam itu jelas adanya. Tapi kita memiliki portal. Di portal manusia ada portal alam subalah.
Nah, dari perjalanan baginda Nabi itu tadi, ternyata bangsa jin ini bisa mengganggu kepada manusia. Bisa mengganggu kepada manusia. Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj itu adalah perjalanan seorang hamba menuju kepada Tuhannya. Dan ini pun jerguru pelajaran kesan kita. Siapapun di antara kita yang salik ilallah, berjalan menuju kepada Allah, mulai dimasukkan oleh guru kita, ditarbiyah oleh guru kita, dididik oleh guru kita, masuk khalwat misalnya, kaina jasidin ikam di tengah-tengah perjalanan itu menemui gangguan jin. Orang hendak sampai kepada Allah, di antara godaannya harus menemui gangguan dari bangsa jin. Harus menemui itu. Nah, makanya orang-orang yang dididik oleh gurunya itu kadang-kadang memang dasar didatangi oleh jin. Kadang-kadang apa? Mereka bersentuhan dengan ilmu-ilmu jin. Seperti apa? Orang nih imbah dimasukkan gurunya khalwat, cangkal, amalan macam-macam rutin istiqomah, tiba-tiba kena santet. Tiba-tiba kena santet. Dikirimi orang teluh, dikirimi orang santet. Macam-macam bentuknya santet oleh intinya macam-macam, kirimi orang jarum, lading silit, apa-apa, akhirnya awak nih pina sakit, dicek di rumah sakit ada gandanya, tapi dirasakan sakit. Ini merupakan gangguan orang hendak menuju kepada Allah. Tatamu kayak itu biar mau lehjar orang alim to kana santet, mau bener. Nabi Yesus ada kana santet. Nabi kita Muhammad pernah ada kana santet. Kalau kada pernah Nabi, kenapa maka turun ayat Al-Falaq? Nabi itu pernah kena santet. Wa min syarrin naffatsati fil uqad, berlindung daripada wanita-wanita yang meniup di umbul-umbul ini patung. Ditiupinya. Itu mun patung tuh diandaknya di angin, karena bila kena tampur angin geter awak kita. Karena bila di dadangnya di api kepanasan awak kita. Itu santet. Kejam pian santet nih. Dan ini kadang kau diungkap oleh kepolisian. Kawalah santet itu diungkap oleh polisi. Jakanya kawa orang Manamba itu melihat di banyu pada kena santet, di screenshot di banyunya jaka kawa. Kada ada Bang. Kawa kejam pian ilmu santet ini kejam benar. Apalagi nang memakai ilmu pelet, ya Allah, tahanyunyong bibinian. Aduh, ini jurang cinta ditolak dukun bertindak. Apa biniannya menolak, habis pian biniannya kayak orang gigilaan. Apalagi jurang karena minyak apa nang anu teraja minyak apa? Minyak nyong-nyong. Minyak nyong-nyong tuh biar hendak tahu minyak nyong-nyong. Mun orang telah bisi minyak nyong-nyong. Misalnya nyembini kale bisi minyak nyong-nyong supaya laki ini jangan kalahin. Binian tuh bila begaduh minyak nyong-nyong, laki kada kau lihat bini amok jar. Amok apa? Minta pasangan kelambu. Pokoknya bila terlihat bini tersingkap tanpa dikit aja, udah langsung menyerangnya lagi. Itu minyak nyong-nyong. Kalau binian karena minyak nyong-nyong, kada kawa pisah lawan laki. Memburintil ke situ kamare. Kamana aja laki itu ditimburui, menimburu terus. Hen kada baik juga leh. Nah kayak itu toh. Coba kita main jurdil aja, jujur dan adil. Kada pakai minyak-minyakan, kada pakai apa-apaan, murni aja dari hati masing-masing. Kalau sama pada nyaman, lanjutkan ke pelaminan. Kan kayak itu. Kada usah berminyak-minyakan, malah pahit berminyakan gitu. Nah, jadi orang yang salik ilallah akan menemui salah satu godaan jin kayaknya di perjalanannya itu. Nah, ini pentingnya orang berjalan menuju Allah tuh berguru. Lihatin Nabi kita Muhammad. Siapa nama irit sidin? Malaikat Jibril. Zahirnya Jibril paguruan Nabi Muhammad. Zahirnya. Walaupun pada pandangan memiliki guru.
kita melihat guru-guru kita, semuanya dibimbing oleh guru-gurunya. Abah guru jadi orang hebat, jadi orang sukses. Di balik beliau siapa? Ada guru bangil nang mempengaruhi sidin. Guru bangil nang mengarahkan, ikam harus ke ini, ikam harus ke ini. Guru bangil nang mendidik, zahir batin dididik. Abah guru sekumpul dididik bujur-bujur oleh guru bangil. Sampai kemudian abah guru jadi orang hebat, jadi orang sukses, diakui di mana-mana kewaliannya, kebesarannya, ketokohannya. Sampai kemudian beliau tidak berhenti kemuliaannya di situ. 19 tahun beliau sudah wafat, bertebaranlah murid-muridnya di mana-mana. Muridnya mencontoh dengan gurunya yang baru saja kemarin dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yarham Abah Guru Danau. Hari ini disolatkan, hari ini dimakamkan ulama karismatik benua kita, bil khusus kebanggaan kami di Hulu Sungai. Kita memang kada pernah berguru dengan Abah Guru sekumpul. Tapi alhamdulillah Al-Faqir pribadi walaupun tidak pernah berguru dengan Abah Guru sekumpul, kada suah hadir duduk di majelis Abah Guru lagi hidup tuh kada suah. Pian mun betakon wan ulun suah lah hadir di majelis guru lagi hidup, kada suah. Karena guru wafat tahun 2005, ulun jajak Banjarja kawa dihitung jari. Kada pernah ulun. Tapi alhamdulillah kita mengenal murid daripada Abah Guru. Kita belajar dari muridnya Abah Guru. Kita berguru kepada guru yang pernah belajar kepada Abah Guru. Di antaranya Abah Guru Danau. Bila sudah asar tuh kami tulakan mulai rumah menuju ke majelis sidin. Bila di Danau malam Salasa, bila di Bitin malam Ahad, bila di Tanjung di Mabuun malam Arba. Pengajian sidin tuh mulai bujang sudah motor bahari bisa bulik tengah malam kebucuran ban kebucuran kada kisah itu bila mau miris tengah malam tuh 2 kali lipat upah nambal nang siang 10.000 malam 20 bisa 30 nang mana nah artinya nang tukang tambal kada tapi helas ini rusak dah jah ucusnya kalau ditambali lagi ganti hanya aja jah seorang ada tapi berduit bahari. Itulah ujian nuntut. Abah Guru sekumpul banyak mah Islam makan orang. Abah Guru Danau dicatat hampir mendekati 2000-an orang yang diislamkan oleh beliau. Masya Allah. Jejak langkah paguruan tuh bujur-bujur diumpati sidin. Mobil khusus pemurahnya sidin lah. Kayak Abah Guru tuh kan duit sidin tuh kada berhitung lagi. Kalau orang ada menukar alpat nantah hanyar, belum ada orang nukar, sidin sudah nukar. Alpat nih hanyar keluar, sudah sidin nukar. Filfire hanyar keluar, sudah nukar. Duit kada berhitung, banyak, saking banyaknya bisi duit. Apa aja usaha sidin? Nah, macam-macam sidin berusaha emas, usaha Abah Guru Danau tuh. Emas sampai sidin menyambat terakhir tadi berapa ya? 32 kilo kah? Bisa emas. Sidin nyambat terakhir tadi tuh di ceramah sidin. Bila kada khilaf 32 kilo lah. Tahun nih nggak ada percaya anak sidin tuh ya sana. Terlalu kepo bian. Artinya sidin sugih bisnis emas. Kadang emas tuh jarabah guru kutukar lagi harga murah. Kayaknya bila harga larang, jual bakajut. Apa kada bekukut bian. Belum lagi bisnis beliau sarang burung. Maka sarang burung sidin itu tak lain pada beturang. Orang sebanyak-banyaknya bisi burung kada kawa mengalahkan jumlah banyaknya sarang burung sidin. Ayo. Tapi orangnya pemurah. Di mana ada masjid pasti sidin umpat andil di situ. Aku tehelnya aja sini. Aku marmarnya, aku saminnya. Kayak itu tuh di mana-mana dibagi-bagi sidin. Kena masjid nih kada tuntung di tihi sidin. Nah aku nyumbang panitia lah kada banyak ada di sidin 100 juta cukup kada banyak di sidin itu 100 juta tuh mengawini janda kawa ba-6. Talalu hungang dia ngawini janda ba-6. Jatahnya aja dengan 4 aja nah 6 lah. Malah lain ya. 4 tuh gen pian
ulucut. Jangan coba-coba, yang bisa melakukan itu cuma profesional. Tenang ahlinya sudah, tenang lain nang kada ahli jangan coba-coba. 4 aja mau pian. 2 sudah mau, apalagi 3 lakas mate. 4 bisi bini, ya nang mati bakajut tuh jadinya. Pohon apanya aja? Saikong aja bisi bini. Setia, tipe-tipe setia. Apanya, Bo? Pian kita percaya tarusai. Ulun memadahi jurang bebini seikong, tetap kita percaya pian. Ada guru aja muha pian tuh muha banyak bini, sarah pian, sarah pian aja berarti ulun. Sarah ada jadi masalah juga. Ulun nih buaya dihabarakan kada kesah 4 jar bisi bini umak dalam hati kok. Untungnya keluar seikong jar, di kandangan seikong, di rantau seikong, banjar seikong, umak dalam hati. Ada nang parah lagi buaya mau wa ulun mujur kaja bini pian 9. Astagfirullah jate. La ilaha illallah jati. Di mana-mana dapat informasi ulun babini 9. Waya hapa ulun babini 9 tuh ya apa manggawi pabila ada berpikir bahasa sambat kan cuma yaitu pang sudah buaya ulun nih kayak apa aja menjelaskan kepada orang lain bahwa artinya ulun babini seikong tetap orang banggap ulun babini banyak ya alhamdulillah orang banggapan kayak itu ada kada tapi muyak ada ulun lumayan ya pahala orang menyembati tah goreng aja pahala dapat. Nah goreng kena ada nama nguyah di ujung ambin bini guru yanur banyak leh jar. Nah pahala pulang lumayan Abah guru danau tuh bini sidin seikong aja seikong tapi anak 13 seikong aja bini tapi anak 13 itu sih masya Allah anak-anak sidin tuh semuaan rumah diulahkan ulin dari luar sampai ke dapur ulin semuanya gonol pulang. Setiap anak ditukarkan mobil-mobil mewah, ada yang Velfire, ada yang paling rendah tuh Innova mobilnya. Begitu ditulakakan haji itu ngelikungan. Oh itu anak sidin, masya Allah bapala sugih nangka itu bapala. Ini gak ada sugih malar bener. Sudah urusan Isra Mi'raj berhitung-hitung nyumbang. Tapi bila menyumbang artis setengah telanjang pak iyanya sidin. Ini sugih namanya sakit alamnya nangka ini deh. Maka orang nak ini panjang umurnya nang pemurah handap-handap umur sekali nang menang kakak ini nih sugihnya panjang umur kada mau mati-mati. La ilaha illallah. Jadi kita bersyukur kita bil khusus kami di Hulu Sungai bersyukur ada sosok seperti Abah Guru Danau yang dididik oleh Abah Guru Sekumpul, yang dididik oleh Guru Bangil, yang berguru kepada Kiai Hamid Pasuruan, yang berguru kepada Habib Shadiq Al-Hamid Probolinggo, Brani Probolinggo. Itu Abah Guru tuh jadi garing, mulai Imbah mendengar kabar Habib Shadiq Al-Hamid wafat, mulai itu tambah sakit, sampai drop sekali itu. Sampai akhirnya kemarin menghembuskan napas yang terakhir. Itu masya Allah tuh Danau Panggang tuh berapa kilometer tadi parkirannya panjang bener. Orang malawat sidin mailangi sidin. Ulun nih ya ngaran tak kurang di Banjar sini. Hendak bulik dalam hati. Pacang bemeh ibuhannya di Banjarbaru nih pulang. Itu tak ulun mengira ulun nang berdahulu mati. Soalnya terdahulu abah nang meninggalkan. Ulun ini padahal mau undang sidin loh biasa di rumah ulun acaraan kena norai aja bisa yang datangi aja di rumahmu insyaallah kena aja cuma kena aja hulu lah pasam tanda hulu sidin bulik kada dapat ulun lagi jadwal sidin kada kawai maksud hati itu hendak bener pang hari ini tulak cuman ya ini tak kurang di sini tadi kada kawai karena ulun ke situ aja kena mungkin pas sudah selesai tugas di sini kena hanya ke situ hilang ke kubur sidin kan ulun mengira ulun tadi hulu mati ulun soalnya minggu tadi opname loh
masuk rumah sakit loh ulun. Semingguan jadwal dibatalkan semuaan, dari malam Rabu sampai malam Rabu, semingguan. Ulun ngira pecah mati dah, maka ulun siap depian. Ya Allah nih siap udah nah ambilih lagi, ya Bapak kade jatuhan jadi memilih kau. Dah ulun hendak kayak kada mau menghadapi alam nih bian. Ya lah, ulun siap aja buai mati wayah ini dah Bapak. Pian siap lah. Bo, siaplah bawa mati wahene, Bo, siaplah mati wahene. Kenapa belum? Kesayangan man laki. Apa? Pian makin berhemat, terlalu sayang makin sakit hati, mun laki kena mati. Nah, jadi baik wahene mati deh Bapak. Ulun wahene nah, malaikat menjumput wahene. Siap. Lah Bapak. Kematiran bicara mah kene. Arabah begematan kene. Nyaman bener, jaga ngarannya gitu jaga. Tapi hari ini hari apa ya? Hari Sabtu leh. Nah kada mungkin ulun mati hari ini karena ulun lahir hari Arba. Ya mau orang lahir hari Arba tuh mungkin matinya Arba atau Selasa. Ada mau kan Sabtu jauh bener Bang, tapi mau aja Bang, ilmu Allah Ta'ala. Tapi kebiasaan kada Bang, mau lahir hari Arba ya Arba matinya. Makanya ulun tuh bila Rabu loh Selasa ingat bener lo kok mati. Ulun bila salah satu racap tuh jikir astagfirullah. Salah Arba itu racap jikir biar istighfar jikir racap. Kalau ku mati hari itu hari papatin ulun. Karena ulun lahir Arba bahari jamama. Rasanya Arba Bang enggak ada salah tuh. Asa ada mungkin Bang orang hari Arba mati tak Jumahan. Asa ada mungkin Bang. Tapi mau ae mun Tuhan bakahandak. Nah dintah. Buli kakan kisah. Jadi orang sukses itu berdasarkan bisi guru. Abah Guru Sakumpul sukses karena ada Guru Bangil. Abah Guru Danau sukses menjalani kehidupan ini sampai akhir hayat istiqomah. Luar biasa istiqomahnya pian. Kita kalau berhadapan dengan Sidin banyu mata tuh titikan. Kenapa? Sidin nang uzur kayak itu tetap majar. Maka kada mau pian meninggal maulid tuh kada mau. Tetap baca maulid habsyi. Sebelum pengajian, sebelum baca manakib, baca maulid habsyi. Bila ma'asyrakal tuh di paparak paampihan kena Sidin berdiri. Ya kan Sidin kalau lagi berdiri duduk di kursi aja. Karena bilanya para paampihan tuh minta diri ya kan toh. Disediakan khadam tongkat nang kawa bepingkot tangan tuh. Padahal Sidin tuh kada berdiri kenapa apa? Tapi mengajarkan adab kepada kita, ta'zimnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Istiqomah lo biar sampai akhir hayat seperti itu. Kada malapas maulid, kada malapas ma'ajar, kada malapas dengan pembacaan manakib sampai akhir hayat beliau. Yakin kita beliau orang yang ahli khair, termasuk orang yang ahli kebaikan, dan itu termasuk kapal ganal nang semalam sudah bulik. Wayah ini kapal-kapal ganalnya sudah banyak bersandar di dermaga. Beliau sudah bulikan. Sisa kapal-kapal halus. Mun kapal masih mending kalau ku jukung. Nah kayak kita nih jukung ngarannya. Jukung nih kata kawakan ombak kapal piri bisa habis sam. Ada beturang kapal piri geno-geno. Kawa membawa mobil truk, kawa membawa macam-macam kapal piri, kawa mengarungi lautan. Nangga-naganalnya sudah bulikan. Banyak sudah nambulikan. Pasak-pasak bumi sudah bulikan. Ilmu tiap hari diambil oleh Allah, makin hari makin berkurang. Nanti Abah Guru tuh pian keberadaannya dibutuhkan semua kalangan. Sebagaimana Abah Guru Sakumpul dibutuhkan semua kalangan. Abah Guru Danau seperti itu. Nanti pian para pejabat itu datang curhatnya ke situ. Lagi Abah Guru Sakumpul hidup, curhatnya para pejabat ke Abah Guru. Ya presiden, ya wakil presiden, ya kapolri, ya panglima, ya gubernur, ya bupati, ya DPR, ya semua para pejabat minta nasihatnya kepada beliau. Abah Guru Danau jadi salah satu rujukan para pejabat. Mau yang di dalam Kalimantan maupun di luar pulau merujuk kepada beliau. Itu kalau Sidin ke Surabaya itu pian, itu sudah kalau dengar Abah Guru tuh hendak ke Surabaya. Kami ya Abah Guru ziarahan ke Surabaya. Itu abut bubuhan polisi di sana tuh abut mengamankan perjalanan beliau.
Tambah Sidin ini orangnya zuhud, kada mau di hotel mewah tuh, kada mau. Bila di Surabaya di Hotel Garuda, hotel paling sederhana. Panglima bailang ke Hotel Garuda. Tak kajuk-kajuk bukan hotel. Kenapa jar? Maka hotel yang sederhana ini didatangi Panglima. Wah, sekalinya ada abahnya Panglima di dalam. Han, ayo biar. Khofifah tuh Gubernur Surabaya, Jatim. Abah guru, kenapa kok nginapnya di situ? Kenapa nggak di hotel mewah aja? Kada aja guru, di sini lebih enak. Han, kayak itu sih dia. Coba jangan tawari ulun. Khofifah nelpone, Guru Yanur, ndak mau kah di hotel yang dekat Sogo? Hotel Sheraton misalnya, atau Swiss di apa bagian nang besubarangan non mall toh. Nah pengarannya, atau di hotel mana kayak itu nang Marriott kah, Marriott, hotel mewah itu kah? Kenapa muntah tawari ulun laju pada motor? Enggih anu Bu Habibah anu di anu aja sudah, itu ulun. Tapi beda dengan abah guru, sederhana, sosok yang sederhana, insyaallah. Baju Sidin tuh bila tampil kawa dihitungi. Sidin berceramah tuh baju kawa dihitungi, warna-warnanya kawa dihitungi. Nah lain ulun banyak bisi baju, ulun banyak gelang jam, banyak ulun bisi. Bila baju coklat gelang jam coklat, baju hirang gelang jam hirang, baju putih gelang jam putih, ada pun ulun. Cincin ulun banyak bisi. Nah jauh lalu kalau sifat jauh, wajar Sidin wali seorang lali, wajar. Sidin sukses karena ada guru. Nabi Muhammad menjalani perjalanan Isra Mi'raj sukses karena ada guru, Jibril yang mengarahkan perjalanan. Sampai ada gangguan jin itu tadi, Jibril mengajarkan kalimat-kalimat ruqyah, dibaca oleh Nabi, hancur jinnya. Nah di sini bagian terakhir ulun ingin menyampaikan, kalau ada di antara kita yang diganggu oleh bangsa jin, maka itu di antara amalannya ada satu, bilanya bayi diganggu oleh jin, maka tatambanya dituliskan Rajah Ashabul Kahfi. Itu keterangan dalam kitab Tafsir Sawi. Al-Imam Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa siapa yang menulis 7 nama Ashabul Kahfi dengan nama anjingnya, lalu dikalungkan ke anak bayi atau kekanakan halus, insya Allah ia tidak akan diganggu oleh jin yang bernama Ummus Sibyan. Tulis saya di kertas, Maksalmina, Tamlikha, Martunus, Ninus, Dunwanus, Sariulus, Falyastatiyunus. Nah ini pimpinannya, masih Falyastatiyunus ini. Anjingnya ngarannya Kitmir. Kalau di Tafsir Sawi disebut 3 nama anjingnya, Kitmir, Hamron, Royan, ngaran anjingnya. Tambah Kitmir ini masyhur. Tulis saya di kertas. Nah ditulis di kertas, bungkus pakai plastik, ulahakan kang kalong gasan kakanak bayi tadi. Insya Allah inya kada takana Ummus Sibyan. Amunan tuha pang di kang kalong akan Ashabul Kahfi juga lah. Nang tuha tu Ummus Sibyan kada beliur lagi, karena Ummus Sibyan ini spesialis kakanakan. Dia maunya maaur orang tuha. Jin nang maaur orang tuha ya jin tuha. Mungkin jinnya menghendaki bibinian itu mau diganggunya, atau jin bibinian menghendaki lalakian mau, atau kiriman-kiriman orang mau. Nah maka salah satu bacaan ruqyah yang sangat dianjurkan oleh guru kita mendapatkan ijazah ini, ijazah ammah dari Sayyidil Habib Abdurrahman bin Profesor Dr. Al-Muhaddis Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Fiqih Malang. Beliau menyebutkan, bacakan bacaan ini insya Allah bangsa jin tidak mengganggu, karena ini hasil dialog antara Sayyidina Ali dengan Raja Jin. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Karakarandi
sara-sarandi, sabara sabartunna, aqsamtu alaikum ya khaddama hadhil asma an tahbisal ba'ida la ya'tina wal qariba la ya'dhina bihaqqin nabiyyi alaihi salatu wassalam wa bihaqqi alfi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu bacaannya. Jadi jar Raja Jin, bila itu dibacakan kepada orang yang diganggu oleh anak buah kami, insyaallah anak buah kami paham akan menjauh daripadanya. Nah itu bacaannya. Tapi kita berlindung kepada Allah, semoga kita dihindarkan daripada gangguan-gangguan jin. Semoga kita dihindarkan daripada gangguan-gangguan hantu. Istilahnya hantu leh. Nah kayak itu tak. Kita nih awak kita nih kadang-kadang lemah loh Bapak Ibu. Pian pas film si Jin tadi rilis di bioskop, pian nonton nggak ada? Film si Jin. Film si Jin itu kan si Irma mengupahkan Nisa dan keluarganya. Karena Irma ini ada berisi dendam kesumat kepada keluarga Nisa. Karena lakiannya nang bangaran si Galang itu bahari hendak lawan Irma. Lalu Galang ini ternyata dipaksa kawin lawan Nisa. Kawinlah Galang lawan Nisa. Irma tidak terima. Karena si Irma kada terima dengan perlakuan Galang tersebut, Irma menghalalkan segala macam cara. Jar Irma, Nisa dan keluarganya akan kubunuh. Datanglah wadah dukun. Dukun ini memanggil jin, tapi syaratnya ada, membawa darah haid. Darah haidnya si Nisa, bawa fotonya, rambutnya. Di situ kena dukunnya mencariakan batis orang mati, tangan orang mati, kepala hadangan, paruh lilit hadangan. Nah dibacanya mantra-mantranya, hanya memanggil hantunya tak. Nah, hanya memanggil biar beguyang rumah dukun tak. Ya sampai beguyangan rumah dukun sampai Irmanya tegipai, dukunnya tegipai juga. Karena hantunya sudah datang, mahakuni sesajen itu tadi. Jadi jar dukunnya berucap apa? Dalam 5 malam semua yang berhubungan darah dengan Nisa akan dibantai habis oleh jin yang telah datang tadi. 5 malam jepian matian beritaan. Han film si jin, jahat benar. Film si jin ngeri biar bujur tuh ngeri. Amonnya nang film manu bahari itu anu aja nginto. Ada nang telung dino tengah wengi. Ada lah yang nonton film apa gitu karena anu lu nama ya bintang filmnya apa yang itu nang aduh mbok susana lain babal lalu ini kada ingat lagi ulun nah pokoknya ada sit ujungnya apa ya leh kada manfaat juga bang memikirkan gitu. Cuman itu film kisahnya hantunya tuh balas dendam, yaitu roh hantunya itu. Makanya bila tak buka kamar hotel tuh pasti bucap telung dino tengah wengi. Tuh orang tuh mati tuh. Bilanya 3 hari lewat setengah mati tuh orang tuh. Telung dino tuh kan 3 hari lah artinya lah. Tengah wengi, tengah malam. 3 hari tengah malam. Tengah malam itu mati dah. Itu film itu di bioskop terdekat Anda. Tapi udah ada lagi filmnya, wah ini habis dah jatahnya. Mungkin di YouTube sudah ada pang keluar. Ulun sebelum di YouTube tuh ulun sudah masuk ke bioskop. Masuk. Sampai disambati guru Rasid. Iya benar aja guru Yanur nih jar. Tahu terus masalah film ya pabila kau masuk ke bioskop jar. Banyak nyawa tekan. Jadi bila mau kepala pilih ceramah masuk ke bioskop nonton film. Kan di jurang tahu hari bioskop ada ulun. Bermasker ulun bertopi, bersalawar ulun baju hem, bersandal krok juga kayak orang ya lah. Mana orang tahu, mana orang pinando lawan ulun. Ada pinando kan ada. Orang ada pinando.
bagi pak bahu ada pinandon kan jangan ulun datang ke bioskop ke ini nah babulang bagamis datang mawai orang gigir biasa nah itu bagi pak bahu orang udah tahu bila sudah keluar kan ulun macul masker ano pian jar asam mahirip guru yanor leh jar lain loko jolon ya ai loko aja pola nah itu tepang sudah. Nah makanya kita berlindung tadi kepada Allah, mudah-mudahan kita selamat daripada gangguan-gangguan jin. Nah ini terjadi pada saat Nabi malam Isra Mi'raj melihat penampakan atau keberadaan jin, si jin ifrit yang mengganggu perjalanan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak lagi perjalanan-perjalanan yang bisa diambil pelajaran di dalamnya, cuman yang paling utama adalah bagaimana baginda Nabi menerima perintah sholat 5 waktu. Sampai sekarang kewajiban itu tetap diwajibkan kepada kita sampai hayat habis, sampai umur kita kadada lagi kita wajib sembahyang. Sholatlah sebelum kau disolatkan. Wah ini sembahyangan dulu kita, karena ada saatnya kita disembahyangakan. Belajar juga sembahyang di belakang imam sebelum nantinya kita sembahyang di depan imam. Nah, artinya di belakang imam rajin-rajin berjamaah, karena ada saatnya kita di muka pada imam, bukan kita yang jadi imam tapi kita disembahyangkan oleh orang. Nah hingga situ gitu yang disampaikan kesimpulannya, simpulakan seorang masa ganda-gandalnya awak ada menyimpulkan lah. Nah, kesimpulannya simpulakan seorang, tidak ada keberhasilan di dunia ini kecuali orang-orang yang memang dapat bimbingan daripada seorang guru. Itu diantara poin penting dari kisah perjalanan Isra Mi'raj tersebut. Dan poin penting berikutnya adalah kita wajib meyakini bahwa ada makhluk Allah di alam yang lain, supaya kita jangan diganggu oleh mereka, kita jangan mengganggu mereka, dan kita berusaha memasang benteng agar mereka tidak mengganggu kita. Nah inilah yang ulun sampaikan, minta rela kalau ada salah ada khilaf. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat afiat, qabul segala hajat, mencari rezeki nyaman, banyak dapatnya, ada lapah mencarinya. Mudah-mudahan semuanya jadi orang sukses dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.